ketawa bareng. Langsung aja mulai. Halo pemirsa, senang bertemu lagi saya di sini Carahmat Makassar dan Ronaldo. Halo Indonesia berjumpa, saya datang jauh-jauh khusus memenuhi undangan Carahmat. Ngopi sore gini paling enak sambil denger cerita perjalanan hidup orang, apalagi pemain bola. Ya betul mas, terima kasih sudah diundang di podcast Lawak Santai. Dulu awalnya main di mana sih sebelum jadi pro kayak sekarang? Awalnya cuma main di lapangan kampung, dari situ ikut turnamen antar kampung, baru pelan-pelan dilirik klub lokal. Berarti benar-benar dari bawah ya, bukan langsung masuk akademi elit. Jujur dulu cuma pengen bisa beli sepatu bola sendiri tanpa minta orang tua. Waktu itu kepikiran nggak kalau bakal jadi pemain profesional? Mimpi jadi pemain pro ada, tapi rasanya jauh banget waktu itu. Latihannya pasti nggak gampang tuh. Rutinitas kamu dulu kayak gimana? Pagi sekolah, sore latihan, malam kadang lari sendiri sekitar rumah, tapi yang dipaksain terus. Momen paling berat yang bikin hampir nyerah. Pernah ngerasain fase kayak gitu? Pernah cedera lutut waktu seleksi tim besar. Tapi sekarang jadi pemain yang terkenal, hidup pasti berubah ya. Terutama tanggung jawabnya, bukan buat diri sendiri, tapi juga keluarga dan fans. Kalau soal asmara, penasaran nih sama kisah cintamu, mau tahu dong? Aku cukup terbuka tapi terprivasi, aku lebih stabil bareng pasanganku sekarang. Dengan tekanan setinggi itu, punya hubungan pasti juga ada tantangannya dong. Pasti berat, pasangan harus kuat juga, hidup mereka ikut berubah. Dengan perjalanan cinta yang naik turun, pengaruh ke performa bermain. Tentu ngaruh, untungnya tim pendukungku bisa bantu jaga fokus, it's okay. Menarik ya, jadi bukan cuma latihan fisik, tapi kehidupan pribadi juga harus stabil. Berarti pasangan itu bisa jadi sistem support penting banget. Betul. Kadang yang bikin pemain tetap waras itu justru keluarga di rumah. Ada tempat pulang yang bikin dia tetap manusia biasa, bukan cuma bintang lapangan. Kalau ngelihat dari situ, kisah cinta pemain bola itu bukan cuma gosip ya, tapi bagian dari perjalanan hidup juga. Ada pelajaran yang bisa buat pemain muda. Pelajarannya jangan kebawa glamor doang. Cari pasangan yang bisa dukung proses, bukan cuma hadir pas lagi di atas. Betul, itu pondasi utama. Hidup pemain bola itu serius banget ya, tapi dari luar kelihatannya enak. Okay. Momen lucu di ruang ganti bikin tekanan jadi cair. Itu dong. Contohnya, waduh ruang ganti itu kadang lebih ramai dari pasar malam. Pernah ada temen yang pidato motivasi jangan banget, tapi celananya kebalik dan gak ada yang berani negur. Itu motivasi visual namanya. Tapi dibalik bercanda gitu, tekanan mental pasti gede ya, apalagi kalau lagi performa turunin bang. Oh iya, sampai lupa untuk pemirsa yang menonton podcast Lawak, ayo tekan subscribe dan like-nya ya. Betul, subscribe dan like ya guys. Oke, kita kembali lagi ke podcast ini. Satu pertandingan yang jelek bisa bikin dipikirin terus oleh. Setuju bang, ketika tim saling dukung dan buat waras. Berarti humor itu semacam obat gratis di tim ya. Selain itu, hal serius apa yang orang jarang lihat dari kehidupan pemain? Disiplin itu yang paling berat, jaga makan aja kadang lebih susah dari jaga gawang. Setuju banget bro, itu godaan terbesar kita sebagai atlet. Itu ujian level atlet profesional sepadan nggak sama yang dapat sekarang? Kalau lihat keluarga senang dan karir jalan, rasanya sepadan tapi itu semua tidak instan. Istilah instan kayak mie seduh anak kos banget. Jadi intinya hidup pemain bola itu campuran antara disiplin keras dan ketawa receh biar nggak stres ya. Pas banget serius di latihan, santai di luar lapangan. Kalau nggak seimbang bisa jago main bola tapi kalah sama tekanan hidup. Ronaldo kan sangat menjaga pola makan, semua harus direbus. Tidak kuliner di Indonesia tuh godaannya level dewa loh. Semua makanan di sini enak banget ya. Menurut Ronaldo yang paling enak kuliner di Indonesia apa? Apalagi rendang sama sambal hijau, lihat aja udah bahagia, soalnya sama pelatih dilarang. Rendang menggoda sebagai atlet, ada nggak sih makanan lokal yang aman buat lo? Ada sup bening sama sayur asam juga lumayan aman, asal nasinya jangan nambah aja. Berarti tetap bisa nikmatin kuliner Nusantara ya, jujur ya tetap ada batasnya. Biasanya 1 hari bebas, habis itu balik lagi ke pola makan atlet. Enak kopinya, mau tambah lagi? Pelayan, tambah kopinya. Iya, enak banget kopinya, mau dong tambah lagi. Ini pelayannya sudah datang, silakan ini kopi barunya Ronaldo. Iya Cak, makasih. Wah, terima kasih banyak, kelihatan segar sekali. Ya, mari kita coba. Setuju. Makanan favorit pribadi lo apa nih yang bikin nambah? Soto, hampir semua suka. Dari soto ayam, coto Makassar. Kuapnya nyesel tapi bahagia. Hidup atlet ribet nggak? Diet ketat seminggu, naik gara-gara lihat martabak doang. Itu real, badan kayak punya sensor, lihat gorengan lewat langsung nambah berat. Belum lagi mitos-mitos aneh di dunia bola. Benar, ada yang percaya kaos kaki keberuntungan, ada yang masuk lapangan harus kaki kanan dulu. Serius ada. Ya bahkan ada teman kalau menang harus duduk di kursi yang sama terus. Kali pindah dia bilang feel-nya beda, padahal kursinya plastik semua. Sepak bola tapi rasanya kadang kayak dunia perdukunan modern ya. Tapi ya namanya juga mental kalau bagian kita aja. Itu kuncinya mental kuat. Iya, selama nggak merugikan orang lain sih aman. Yang bahaya itu kalau percaya jago gara-gara potong rambut pas hari Selasa Kliwon. Barber jadi bagian tim pelatih berarti. Tapi emang ya kadang hal-hal receh gitu bisa bikin chemistry tim jadi lebih solid dan enjoy. Betul, ketawa bareng hal absurd bikin tekanan hilang sebentar. Soalnya kalau dipikirin hidup atlet tuh jadwalnya lebih ketat dari kerenjoy. Kalau lagi santai di bus tim, biasanya pada ngapain sih? Jangan bilang isinya cuma tidur sama main HP doang. Wah enggak lah, itu momen paling rame buat tebak-tebakan receh. Kadang sampai ketawa sendiri, pelatih depan bingung kita kenapa. Contohnya dong, tebak-tebakan khas anak bola tuh gimana? Jangan yang mikir keras, otak lagi mode warung kopi ini. Nih ya, pemain bola apa yang paling susah bangun pagi? Jawabannya back, soalnya kerjanya bangun kesiangan jadi kebobolan duluan. Ya ampun garing tapi bikin ketawa juga. Pasti ada juga yang bahan bercandaan tim yang paling sering kena gosip internal siapa?
Biasanya striker muda baru cetak gol 2 kali udah digosipin bakal pindah ke klub Eropa, padahal yang nawar cuma teman sendiri di grup chat. Hahaha, transfer abal-abal, gosip yang lain ya. Pemain deket sama fans yang nonton latihan, padahal sepupunya sendiri yang libur kuliah. Kasihan banget niat dukung malah jadi bahan gosip satu stadion. Tapi jujur ya, momen-momen receh gitu yang bikin tim makin solid kan? Bener Cak, dari ketawa bareng hal nggak penting justru jadi akrab. Di lapangan jadi lebih kompak karena udah kayak keluarga yang sering saling ledek. Julukan paling ikonik Cristiano Ronaldo adalah CR7, kombinasi inisial nama dan nomor punggungnya. Selain itu julukan apa lagi? El Bicho di Spanyol, God Greatest of All Time. Julukan lain yang pernah disematkan termasuk Penaldo dan Hair of God. Ronaldo, cerita dong masa kecil. Saya lahir 5 Februari 1995 di Funchal, Madeira, Portugal, tumbuh dalam keluarga kurang mampu. Ibu Maria Dolores, Bapak Jose Dinisairo, dan mulai karir sepak bola di Andorrinya dan Nasional, lalu ke Sporting Lisbon. Aku dibesarkan di lingkungan miskin di Madeira, ayahku bekerja sebagai petugas perlengkapan klub lokal dan berjuang lepas dari alkohol. Dari situ aku sangat benci alkohol, sementara ibuku adalah pahlawanku, dia seorang juru masak. Aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Sejak kecil aku menyukai sepak bola, bermain bola di Jalan Madeira, lalu klub junior pertama Andorrinya di mana lalu pindah ke Nasional. Ronaldo, saya salut dengan ayah dan ibumu, mereka orang yang gigih dan pantang menyerah, doa terbaik untuk mereka. Lalu karier selanjutnya, usia 12 tahun, aku uji coba 3 hari dengan Sporting CP, pindah dari Madeira ke Alcochete dekat Lisboa. Benar-benar karya dari kecil, Ronaldo, kamu berbakat dan itu terlihat dari kecil sampai seperti sekarang. Kalau pengalaman yang lain, masa muda di akademi tidak mudah. Aku pernah dikeluarkan dari sekolah usia 14 tahun setelah melempar kursi ke guru dianggap tidak hormat. Enak ini kopinya, mereknya apa ini? Kok kosong tidak ada tulisan mereknya, jangan-jangan belum ada endorse sponsornya ya. Bisa aja kamu. Ya iyalah, jangan dibandingkan sama mama kamu, Ronaldo sudah terkenal dan banyak sponsornya dan uangnya. Ayo kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Oke, Ronaldo, selanjutnya pengalaman yang lain, mungkin ada kisah waktu kamu masih remaja. Usia 15 tahun aku didiagnosis takikardia yang hampir mengancam karierku. Tim favoritku waktu kecil adalah SL Benfica, tapi aku bermain untuk rival abadi mereka, Sporting Lisbon, pada usia 10 tahun. Waktu kamu melempar kursi gurumu, kamu dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana perasaan waktu itu? Apakah kamu galau? Ya betul, Cak Rachmat. Aku sempat mengira akan menjadi nelayan desa dan tidak tertarik pada dunia akademis. Namun tetap sabar. Dan aku tetap terobsesi dengan sepak bola dan berhenti sekolah pada usia 14 tahun untuk berlatih penuh waktu. Sampai seperti ini. Oh iya Ronaldo, bisa dibilang tim profesional pertamamu adalah Sporting Lisbon. Cerita dong saat masa-masa di klub itu. Saat usia 16, aku promosi dari tim junior ke tim utama oleh manajer Loni yang terkesan dengan cara aku menggiring bola. Kemudian menjadi pemain pertama yang bermain untuk tim U16, U17, dan U18, tim B satu utama klub dalam satu musim. Setahun kemudian, pada 29 September 2002, aku melakukan debut pertamaku di Primera Liga saat pertandingan melawan Braga. Waktu itu aku mencetak 2 gol ketika Sporting meraih kemenangan 3-0 atas Moreirense. Ini Cak Rachmat, kaos Sporting Lisbonku. Sip, makasih kaosnya Cak Ronaldo. Terus bagaimana ceritanya kok ke Manchester United? Apakah tidak ada klub lain yang tertarik? Iya, kala itu Liverpool cuma sekedar minat dan manajer Arsene Wenger pernah tertarik bertemu di markas Arsenal untuk membahas transfer. Minum fresh water saja, Cak Ronaldo. Iya, Cak, dari tadi kopi terus padahal tidak ada endorse sponsor kopi. Iya, Cak. Kita lanjut pembicaraannya ya, Cak. Terus bagaimana selanjutnya? Apakah Arsene Wenger jadi ngontrak kamu? Omong kosong doang alias tidak jadi, malah manajer Manchester United Alex Ferguson yang bertekad untuk mendapatkan aku. Awalnya setelah Sporting mengalahkan United 3-1 pada pertandingan menandai peresmian Stadion Jose Alvalade Agustus 2003. Rencananya United mengontrak saya lalu meminjamkannya kembali ke Sporting. Tapi karena terkesan olehku, Ferguson membawaku ke MU. Setelah pertandingan ini krusial, Ferguson setuju membayar Sporting sebesar 12,4 juta karena dia tertarik dengan pemain sepertiku. Sporting memang klub luar biasa. Satu dekade kemudian pada April 2013, Sporting menjadikanku anggota klub yang ke-100.000. Pasti setelah meninggalkan Sporting Lisbon, kamu ke Manchester United dan langsung melupakannya, benar kan begitu? Tidak juga, tapi kita harus menatap ke depan, karena sejak pertandingan persahabatan itu, aku pun bergabung dengan Manchester United. Dan menariknya, sebelum aku bermain untuk klub itu, Sir Alex Ferguson bertanya padaku nomor punggung berapa yang aku inginkan, aku jawab 28. Karena 28 adalah nomor favoritku, namun Sir Alex Ferguson malah berkata tidak, mulai sekarang nomor punggungku adalah 7. Di MU, penyandang nomor punggung 7 secara turun-temurun adalah pemain legendaris yang membawa MU ke puncak kejayaannya. Dan Sir Alex Ferguson memberikan nomor punggung keramat itu kepadaku dan setelahnya aku bermain 196 kali dan mencetak 84 gol. Bravo, luar biasa. Bermain 196 kali dan mencetak 84 gol benar-benar pencapaian yang patut diapresiasi. Good job. Setelah itu apa lagi?
Lalu aku bergabung Real Madrid pada 1 Juli 2009 dan nilainya masuk rekor transfer dunia. Aku kontrak 6 tahun dengan klub. Saat presentasi perkenalan sebagai pemain Real Madrid, 80.000 orang hadir di Stadion Santiago Bernabeu. Ini adalah rekor dunia juga. Memecahkan rekor 25 tahun 75.000 orang saat presentasi Diego Maradona untuk Napoli. Aku memakai nomor punggung 9. Karena nomor 7 diambil oleh Raul Gonzalez. Aku harus menunggu sampai Raul pergi pada musim panas 2010 untuk memakai nomor 7. Aku melakukan debut atau penampilan pertama pada 29 Agustus 2009 dalam pertandingan La Liga melawan Deportivo de La Coruña. Aku cetak gol dan Real menang 3-2. Terus aku cetak 4 gol saat pertama kali saat menang 6-1 melawan Racing de Santander. Aku mencetak gol penentu melalui sundulan di final Copa 2011 melawan Barcelona, trofi pertamaku. Dan akhirnya di penghujung musim 2010-11, aku menjadi pemain pertama yang mencetak 40 gol di La Liga Spanyol. Hebat, kok kamu bisa hafal semua gol-golmu? Aku yang mendengarnya aja sudah puyeng. Memang kalau sudah profesi. Musim 2014, aku mencetak rekor pribadi 61 gol di semua kompetisi. Prestasi ini membantuku memenangkan Ballon d'Or kedua. Banyak prestasi yang kucatatkan selama aku bersama Real Madrid. Hal ini sangat sulit untuk dilupakan sampai akhirnya aku pergi. Oke Ronaldo, saya sangat kagum dan hormat padamu. Tapi pada akhirnya kita sudah di penghujung acara podcast ini. Dan kepada para penonton, jika kalian masih ingin melanjutkan wawancara dengan Ronaldo, jangan lupa subscribe dan like dulu. Karena wawancara ini masih berlanjut ke part 2, nantikan kisah Ronaldo selanjutnya, baik itu asmara, sponsorshipnya, dan lain-lain. Akhirul kalam, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai bro. Ngopi. Ngobrol. Ketawa bareng. Langsung aja mulai.